Kemarin kan menang betul, counter attack dua-duanya. Satu serangan Arab dari sisi kanan, hilang bola, agak ditarik sama Tom Hai di area penalti. Calvin Verdong dapat bola, lempar ke Marcelino kerja sama Ragnar, 1-1 cutback masuk. Yang kedua dari sisi kanan, hilang bola, set pieces Arab, heading dari bawah, Verdong bisa dapat dari kanan, makanya Verdong menyusur kan, counter attack. Jadi secara permainan gak ada yang berubah dari pakem STY. Compact defense, retreat ke bawah, rebut bola, counter attack. Jadi dalam situasi tertentu lawan Arab misalnya, yang secara gambaran besar sedang turun, saya lihat dalam permainan kemarin organisasi pertahanan mereka buruk, determinasi buruk. Maka jangan heran setelah pertandingan pelatih Arab mengkritisi dirinya, mengkritisi timnya. Tim kami bermain dalam intensitas yang seolah-olah ini pertandingan uji coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Kali ini saya kembali lagi menemani pemirsa sekalian dengan mengupdate terkait dengan berita-berita olahraga dari Timnas Indonesia. Dalam cuplikan video tadi, kita menyimak bersama-sama bagaimana seorang Tommy Welly alias Bung Towel ini, dia tetap eksis, dia masih diberi panggung oleh media-media besar seperti TV One. Dan tampaknya TV One ini memang punya kerjasama dengan seorang Tommy Welly. Seringkali kita menyaksikan acara-acara di TV One ini selalu menghadirkan seorang Tommy Welly. Bahkan baru-baru ada berita yang mengejutkan, yang menghebohkan, sekelas televisi seperti TV One mengeluarkan pemberitaan yang benar-benar menyudutkan Timnas Indonesia. Dan media TV One ini menjadi salah satu media yang menurut saya provokator, media yang selama ini selalu menghadirkan orang-orang yang dalam tanda kutip dia mau menaikkan engagementnya dia tanpa memperhitungkan nilai-nilai edukasi yang akan dia persembahkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya ketika berbicara tentang dunia sepak bola ini. Sekali lagi, salah satu media di bangsa ini yang selalu menghadirkan Tommy Welly itu adalah media TV One. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian bahwa mari kita bersama-sama menyimak komentar dari netizen perihal media TV One ini yang tampaknya punya kerjasama dengan seorang Tommy Welly atau dengan kelompok-kelompoknya si Tommy Welly ini. Mari kita cek terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Surat terbuka kepada yang terhormat Bung Toel. Selaku pencinta sepak bola Indonesia, saya Rahmat Ababil menghimbau kepada pundit, pengamat, dan komentator Bung Toel untuk jangan banyak bacot. Ketahuilah, Toel itu akronim dari Tommy Welly, bukan Tommy Bawel. Karena dilihat dari berbagai wawancara, kebawelan Anda ini bukan mengkritisi, tapi mencari sensasi. Anda bukan mengomentari, tapi Anda dengki dan iri. STY sudah melakukan yang terbaik, wajar mendapat fasilitas. Jangan pansos dan mencari popularitas dengan tuduhan Anda yang tidak pantas. Anda tuduh STY memecah belah, padahal keriuhan ini Andalah yang berulang. Ini bukan politik, tak perlu jadi oposisi. Tugas kita mendukung timnas hingga berprestasi. Kritik Anda tidak mendasar sampai membuat netizen berkata kasar. Komentar Anda membuat kita sadar Anda bukanlah seorang pakar. Gak usah bawel, Bung Toel. Ini stasiun TV memang beda. Ini adalah salah satu judul dari postingan di sosial medianya TV One. Memang sudah diganti karena memang ya ketahuan bahwa itu blunder. Jadi sudah diganti dan sebenarnya konteks dari statement yang dicantumkan TV One ini adalah pernyataan dari pandit kesayangan kita. Yang tidak perlu lagi gue mention namanya siapa, kalian sudah pasti tahu bahwa beliau yang mengatakan demikian, tapi tidak diberikan kayak ibaratnya tuh dia yang ngomong, enggak, tapi hanya diberikan bold statement, nggak tahu siapa yang bilang, sehingga ya bisa disimpulkan ini mencari clickbait. Sebenarnya mencari clickbait itu nggak ada masalah, tapi untuk
TV sebesar TV One gitu ya. Ini stasiun salah satu yang terbesar. Ya clickbaitnya menurut gue sih agak gimana gitu ya, memancing provokasi, memancing keributan. Ya clickbaitnya sih memang meningkatkan engagement pasti, tapi engagement yang buruk. Sehingga ya sebenarnya sih udah kelihatan aneh ya, karena ngundang yang satu itu terus di setiap perbincangan timnas. Gue juga nggak ngerti apa tujuannya. Ya mungkin kalian ada yang tahu dan bisa komen. Oke, segitu dulu. TV One. Ini TV One tuh sebenarnya ngapain sih? TV One blunder dengan mengeluarkan berita seperti ini. JICS kumpulkan pemain tanpa staff jadi bukti krisis kepercayaan timnas Indonesia pada Shin Taeyong. Gua bingung sama TV One mana postingan yang habis itu di-like nih sama si Toel ya kan. TV One ini selalu ngasih panggung sama si Toel. Gua nggak tahu ada apa sih sebenarnya TV One sama Toel. Bener dah, TV One ini selalu ngasih panggung ke si Toel. Kalau nggak salah sih postingannya udah dihapus ya guys ya. Tapi menurut gua ini sih gila sih bikin berita kayak gini. Berita kayak gini tuh benar-benar kayak memecah belah ya. Padahal Pak Sumarji kalau nggak salah bilang ini adalah langkah yang menurut gua menunjukkan bahwa JICS adalah seseorang dengan jiwa kepemimpinan yang sangat besar. Karena dia punya leadership yang tinggi, jadi dia ingin mengumpulkan pemainnya lagi gitu loh sebagai seorang kapten. Dan itu adalah nilai plus dari seorang Bang Jai. Jadi udah ya, stop bikin berita yang bisa memecah belah. Timnas kita lagi bener-bener apa ya, lagi kompak, jangan dipecah belah. Gimana tanggapannya teman-teman semua? Yuk kita komen, let's go! Ya, lagi dan lagi media TV One sebagai bukti bahwa media ini adalah media provokator. Boleh nggak kita supporter timnas Indonesia kita kompak bersama-sama untuk memboikot media TV One ini? Karena sejujurnya apa yang dilakukan oleh TV One ini sudah sering kali membuat pernyataan-pernyataan provokatif, menghadirkan narasumber-narasumber yang sama sekali tidak membangun hal-hal yang positif, khususnya kepada dunia sepak bola di tanah air. Orang-orang yang dihadirkan oleh TV One ini adalah orang-orang yang dalam tanda kutip punya keuntungan pribadinya dia sendiri. Seperti Tommy Veli, seperti Peter Gonta, seperti Rocky Gerung, dan pengamat bola abal-abal lainnya. Sekali lagi saya mengajak kepada kita, para supporter timnas Indonesia, boleh nggak kita memboikot media TV One ini? Karena bagi saya secara pribadi, media-media yang selalu menghadirkan narasi-narasi provokatif seperti ini tidak pantas. Sekelas TV One kok bisa mengeluarkan pernyataan blunder, pernyataan yang menunjukkan bahwa seolah Sintayong itu dia tidak berarti apa-apa, seolah-olah Sintayong itu dia tidak berguna apa-apa. Kasihan sekali media televisi sekelas TV One tetapi punya pemikiran dan punya pemahaman yang kolot. Ada rasa sakit hati apa kira-kira dengan Sintayong? Semoga saja pemberitaan-pemberitaan yang datang dari TV One ini patut kita garis bawahi bahwa media ini adalah media provokatif. Sehingga setiap pemberitaan yang dikeluarkan dari TV One patut kita pertimbangkan, patut kita verifikasi sebelum kita memberikan kepercayaan kepada media tersebut. Karena media ini cocok panggungnya untuk si Tovel, cocok panggungnya untuk Anjas Asmara, cocok panggungnya untuk si Rocky Gerung, cocok panggungnya untuk Peter Gonta misalnya. Kelompok-kelompok yang sama sekali tidak membawa dampak positif untuk dunia sepak bola di bangsa ini. Mari, semoga saja cuplikan video ini menjadi catatan penting untuk kita supporter timnas Indonesia
bahwa media televisi yang bernama TV One itu adalah salah satu media provokator. Itu yang perlu kita garis bawahi. Sehingga orang-orang yang diundang oleh TV One patut kita curigai. Patut jangan sampai kita memberikan kepercayaan yang mutlak kepada mereka. Mari kita simak lagi cuplikan video berikut ini. Dan saya meminta FIFA dan AFC untuk melihat negara kita aman. Negara kita negara terbelakang. Bagaimana kita kasih lihat kemarin pertandingan lawan Saudi, lawan Jepang, supporter mereka aman. Karena supporter Indonesia ini supporter yang hebat, yang menghargai bangsa lain. Cuman kalau dicurangin ngambek. Nah, kan itu semua bangsa, ya. Jadi kemarin dari Jepang bawa anak, bawa istri semua aman. Dari Saudi Arabia mungkin kaget-kaget dikit hujan, ya nggak seger, dia senang, ya. Nah, jadi ya kita pastikan surat yang Bahrain bilang selayaknya dipindah, ya kita tanda tanya. Marcelino Ferdinand bertemu dengan The GOAT Lionel Messi ya guys ya. Pasca mencatatkan brace ke gawang Arab Saudi, Marcelino bertemu dengan The GOAT ya. GOAT, greatest of all time, Lionel Messi. Nah tapi guys, di fotonya Marcelino dengan Lionel Messi ini ada yang aneh nggak? Coba kalian lihat, apakah ada yang aneh di sini? Kalau ada yang aneh, coba kalian komen. Nah, ini dia yang aneh. Ada satu kertas di pojokan ini, isinya adalah, kebaca nih ya tulisannya, naturalisasi pemain. Tapi emang setelah di zoom juga, ini nggak terlalu jelas sih. Tapi coba ya, kita tebak-tebakan ya guys ya. Ini kalau yang gua kebaca ya, yang pertama ada Dion Marks, ada Tim Gay Pence, ada Delano, ada Delano Arts, ada Mauro Zilstra. Ini sisanya gua agak berat nih bacanya nih. Coba-coba ya guys ya, kalian baca-baca, kalian lihat ini kira-kira siapa aja dan kalian list di kolom komentar. Ini menarik banget sih. Ini BTW bahaya juga nih Lionel Messi. Proyek PSSI bisa ketahuan ini. Pak Erik udah susah payah nutupin gara-gara si Lionel Messi ketahuan juga nih list-list pemainnya. Aduh, gimana menurut kalian? Jangan lupa di komen. Yuk kita komen. Let's go. Suka ataupun tidak, Indonesia kini merupakan pasukan terbaik di Asia Tenggara. Berpuluh-puluh ribu peminat menggegarkan stadium utama Gelora Bung Karno, meraihkan kejayaan pasukan kebangsaan Indonesia menewaskan Arab Saudi yang berada di ranking ke-59 dunia. Indonesia adalah pasukan pertama yang berhasil untuk mengumpul 6 mata dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Sebelum ni, Vietnam dan Thailand masing-masing cuma dapat mengumpul 4 dan 2 mata saja. Walaupun aku puji pasukan Indonesia ni, aku tahu mesti akan ada fans mereka yang peli ataupun akan kutuk level pasukan Malaysia sekarang ni. Tapi aku okey je. Sebab kita tahu tahap IQ yang memeli dan mencaci ni, diorang ni otak di tahap yang mana. So sekali lagi, tahniah kepada pasukan Timnas Indonesia. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan dalam konten saya kali ini. Hal yang paling penting dalam cuplikan video di season terakhir ini, ketika kita diingatkan oleh Pak Erick Thohir untuk memastikan bahwa supporter Timnas Indonesia itu orangnya baik-baik, orangnya ramah. Jadi buat Bahrain yang sampai hari ini tetap ngeyel, tetap meminta agar pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain itu jangan diadakan di Indonesia, patut dipertanyakan kewarasan kalian itu. Karena sampai sejauh ini, Timnas Indonesia bersama para supporternya sudah membuktikan antara pertandingan dari Jepang melawan Indonesia dan juga pertandingan antara Arab Saudi melawan Indonesia, itu supporter Indonesia sudah menunjukkan buktinya bahwa tidak ada kekacauan, tidak ada kegaduhan. Timnas Indonesia itu adalah timnas yang tahu menghargai, tahu menghormati. Supporter Timnas Indonesia pun demikian. Mereka itulah supporter yang ramah, supporter yang tahu menghargai, tahu menghormati orang lain. Jadi jangan terlalu khawatir. Bicara soal kedamaian, bicara soal kenyamanan, supporter Timnas Indonesia pasti akan jamin itu. Kalian pasti aman kalau datang ke Gelora Bung Karno, Jakarta. Sekali lagi, kalian pasti nyaman. Kalau kalian menaruh rasa khawatir yang terlalu berkelebihan, itu patut dipertanyakan. Tetapi yang pasti, bahwa supporter Timnas Indonesia itu orangnya ramah. Orangnya welcome, orangnya
tahu untuk menghargai, tahu untuk menghormati, tahu untuk menaruh respect kepada orang lain. Apalagi ini adalah pertandingan antar negara yang tentunya nilai-nilai moral itu harus dikedepankan. Orang Indonesia itu nilai moralnya tinggi, nilai etikanya tinggi. Jadi tidak usah khawatir bahwa apa yang diharapkan oleh Bahrain meminta pertandingan harus diadakan tempat lain, saya pikir itu adalah sesuatu yang tidak perlu. Sehingga seorang Erick Thohir, dia mengajak kepada kita masyarakat Indonesia, mengajak kepada kita supporter timnas Indonesia, bahwa mari kita tetap menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang Indonesia yang menghargai bangsa lain. Kita adalah orang-orang Indonesia yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral, nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini bisa berguna bagi kita semua. Salam olahraga.